Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya menyampaikan pemahaman terkait Merdeka Belajar yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang kini akan diterapkan di Indonesia mulai tahun 2024. Bapak dan Ibu guru, apakah sudah mengetahui apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan yang mengacu pada gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Merdeka Belajar fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Merdeka Belajar memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sehingga nantinya turut meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Esensi dari Merdeka Belajar ini adalah menggali potensi terbesar guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri sesuai kodratnya. Untuk dapat melaksanakan Merdeka Belajar, kita sebagai guru harus bisa mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik adalah mengenali diri dan peran sebagai pendidik, bertanya pada diri apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Sebagai pendidik sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sudahkah Bapak dan Ibu mengenali kekuatan dan kelemahan diri agar kita bisa mengenali karakteristik dan kebutuhan murid? Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Berangkat dari hal itu, maka kita bertanya, apa peran saya sebagai guru? Mari kita refleksikan, apa yang membuat kita semangat untuk pergi ke sekolah? Apakah wajah murid-murid kita yang menanti kehadiran kita di kelas? Apakah Bapak dan Ibu tidak sabar melaksanakan pembelajaran dengan bahan ajar dan media yang telah disiapkan sebelumnya? Semangat kita akan menular dan memberi energi positif kepada murid untuk belajar. Maka dari itu, kita sebagai guru harus selalu memberi energi positif dalam kondisi apapun, agar bisa menghantarkan murid meraih cita-citanya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, apa yang kita lakukan akan berkontribusi pada kecakapan hidup murid kita kelak. Apa yang kita buat dan kita lakukan akan membentuk budaya masyarakat di masa depan. Maka, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Itu yang harus kita munculkan pada diri kita. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentunya sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Kenangan yang kita tinggalkan akan berpengaruh pada murid nantinya.
Apakah kita ingin menjadi guru yang selalu memberi energi positif, menjadi guru yang membuat murid tertarik untuk terus belajar sepanjang hayat, agar selamat, bahagia, dan siap hidup sesuai zamannya? Sudahkah kita memberi kemampuan untuk belajar mandiri? Sudahkah kita menciptakan suasana belajar dan bahagia? Sudahkah kita berempati pada murid-murid kita? Apakah ikhtiar kita selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan murid dan tujuan pendidikan? Nah, maka dari itu, mari kita ciptakan rasa takjub dan kasmaran kepada murid untuk senantiasa belajar sepanjang hayat. Bapak dan Ibu guru hebat. Selanjutnya, mari kita refleksikan bagaimana cara kita mendidik dan mengajar. Pendidikan dan pengajaran, dua hal yang selalu kita dengar, dua hal yang kita laksanakan. Adapun pengajaran adalah cara kita menyampaikan ilmu. Pendidikan adalah tempat menabur benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Dalam mendidik, kita harus menyeluruh dan berlaku selama 1 abad, agar murid menjadi manusia seutuhnya. Mendidik menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mengembangkan budi pekerti dan tumbuh menjadi lebih baik sesuai kodratnya. Kita tidak hanya mendidik keterampilan kognitif, keterampilan berpikir mengasah kecerdasan batin murid. Kita dapat mengembangkan pembelajaran yang mampu mendorong kerjasama, kolaborasi, yang dapat menumbuhkan kecakapan sosial dan budaya gotong royong. Kita sebagai pendidik harus senantiasa menciptakan lingkungan yang kondusif dalam tumbuh kembangnya murid. Jadi, kita jangan hanya terpaku pada kognitif murid-murid kita, tetapi bagaimana cara kita menumbuhkan rasa empati, peduli kepada murid-murid kita agar menjadi manusia yang seutuhnya. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya pendidikan humanis, yaitu sistem Among, dengan slogan Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani, yang menjadi esensi Merdeka Belajar. Gagasan ini relevan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat digunakan sepanjang zaman, sehingga pendidikan berlangsung berabad-abad. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip dasar pendidikan, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Kita harus bisa membantu memenuhi kebutuhan keduanya. Kita dapat mengembangkan budi pekerti berupa olah cipta, olah karsa, dan olahraga. Kita harus memandang murid secara utuh, bukan hanya mengajar, tetapi juga mendampingi perkembangan emosinya. Bapak dan Ibu guru hebat, kita sebagai guru harus mampu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Maka kita harus memahami kodrat murid yang terdiri dari kodrat keadaan, alam, dan zaman. Kodrat alam, kodrat keadaan, kita harus memperhatikan alam dan zaman. Alam yang berkaitan dengan lingkungan, maka kita harus menciptakan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar murid kita. Zaman berupa isi dan irama, di mana pendidikan saat ini berbeda dengan saat kita sekolah dulu, maka harus menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Kodrat alam, murid kita merupakan individu yang unik sesuai kodrat alamnya.
kita harus membantu murid agar hidup sesuai konteksnya. Kemudian kodrat zaman. Zaman berubah, maka cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan kondisi murid kita saat ini. Selain itu, ada asas trikon agar kita bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu menuntun murid secara berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Jadi tidak terputus. Kita harus mengajarkan terus-menerus agar dapat terbentuk karakter murid yang lebih baik. Kemudian konvergen, mengambil berbagai sumber belajar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, namun tetap selektif. Konsentris, seperti halnya tadi, kita harus mengambil berbagai sumber belajar, namun tetap berdasar pada kepribadian bangsa kita. Dan kita terbuka, namun tetap kritis. Sebagai guru, kita harus mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti terbangun dari kecerdasan berpikir murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Kita tidak hanya membantu kecakapan kognitif murid, tetapi juga membantu perkembangan budi pekerti murid. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka muncullah teori konvergensi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Teori konvergensi ini berdasar pada dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa di mana memandang kodrat anak itu sebagai kertas kosong yang dapat diisi dengan sesuai dengan keinginan gurunya. Namun ada teori negatif di mana kodrat anak itu merupakan sebagai kertas yang sudah terisi penuh. Nah, di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara muncul teori konvergensi di mana kodrat manusia sudah terisi tulisan samar dan belum jelas artinya. Pendidikan membantu menebalkan tulisan samar dengan tuntunan yang terbaik. Dari sini, kita sebagai guru harus bisa mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti berdasarkan pada teori konvergensi tersebut agar dapat melahirkan atau mengembangkan murid-murid kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, kita juga harus menciptakan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tidak hanya kecakapan kognitif saja, kita harus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, sehingga murid selamat dan bahagia. Sistem AMONG diterapkan, yang di dalamnya terdapat semboyan, ada 3, yaitu Ingarso Sing Tulodo, Madia Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Di depan kita harus memberikan teladan kepada murid kita, selalu memberikan energi positif. Kemudian di tengah-tengah kita harus memberikan semangat agar murid-murid kita lebih giat lagi belajarnya sesuai potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, di belakang kita harus memberikan dorongan terbaik kepada murid-murid kita agar hidup selamat dan bahagia. Selanjutnya, Merdeka Belajar Abad 21 yang harus kita kembangkan berbagai kemampuan, pikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas mereka agar mampu menghadapi tantangan global di masa depannya. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Sebagai guru, kita harus bisa membimbing murid
agar bisa memperbaiki kehidupan bangsa menjadi lebih baik. Kedepannya, murid-murid kita harus bisa secara mandiri menyelesaikan permasalahan bangsanya. Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid, harus ada kolaborasi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tujuan pendidikan nasional kita dapat terwujud, sehingga pendidikan dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apabila semua hal yang saya paparkan tadi kita laksanakan sebaik-baiknya, maka Merdeka Belajar akan terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.